part terakhir dari breeding plan Smile Reptiles di tahun 2024. Kita bicarakan tentang Desert Ghost Axanthic. Jadi di part terakhir nih dari breeding plan-nya Smile Reptiles di tahun 2024. Kemarin kita udah ngomongin tentang Clown Project, kita juga udah ngomongin tentang Aksa Clown Project, terus DG Clown Project. Nah, yang terakhir ini mudah-mudahan yang belum banyak orang-orang main ke situ ya, adalah Desert Ghost Axanthic. Nah, jadi waktu yang di video Axanthic Clown mungkin saya udah cerita tipis-tipis ya, kalau Axanthic itu dikasih Desert Ghost, dia akan bikin ular yang kontras hitam putih, dan itu akan bagus, dan itu pasti jadi ya semua breeder pasti pengen mengarah ke sana buat yang suka hitam putih. Smile Reptiles juga suka hitam putih, jadi Smile Reptiles juga pengen punya DG Aksa. Nah, sama sih seperti DG Clown dan Aksa Clown, belum banyak juga sebenarnya amunisinya Smile Reptiles di DG Aksa. Malah ini yang paling sedikit sih dibanding project yang lain. Tapi nggak apa-apa ya, namanya breeder ini ya, namanya breeder apa? Ya, breeder budget minim ya, jadi ya mau nggak mau harus pelan-pelan lah ininya gitu dalam mencapai projectnya. Oke, jadi Desert Ghost Axanthic kita itu sebenarnya male-nya ada dua. Yang pertama itu pinstripe double head Desert Ghost Axanthic. Yang kedua kita punya pastel HRA Axanthic head Desert Ghost. Nah, itu sebenarnya yang lebih powerful itu si male yang kedua. Cuma si female yang kedua ini dia masih kecil. Nih, ini bagus. Jadi dia punya gen HRA head red Axanthic yang menurut saya masih underrated si HRA itu. HRA tuh bikin apa? Bikin ini terlihat lebih kontras ya, si motifnya itu. Motif-motifnya itu terlihat lebih kontras, jadi si garis-garis hitam di motifnya ini jadi lebih kontras. Itu adalah perbuatan dari si HRA. Nah, ini juga agak unik nih, si Axanthic tapi masih ada semu-semu kuningnya dari pastel ya, mungkin terbantu si HRA juga kali ya, jadi kuningnya masih tetap ada semu-semu kuningnya ya. Saya nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, tapi kalau lihat mata langsung, ini ada semu-semu kuningnya. Nah, ini saya baru beli. Ini sebenarnya import. Terus yang import itu Morphaholic waktu itu. Nah, saya beli dari Morphaholic. Nih, pokoknya ini cakep. Nah, cuma karena tahun ini kemungkinan besar dia belum siap. Cuma lihat motifnya tuh. Kontras sekali motifnya. Ini perbuatan HRA nih. Nah, makanya HRA itu menurut saya akan sangat potensial juga, dan ya apalagi kalau nanti dia dimasukkan ke ini ya, ke Desert Ghost Axanthic, mungkin bisa menambah kontras juga. Nah, sambil menunggu dia siap, sementara kita pakai dulu pinstripe DG Axanthic. Ya visualnya pinstripe doang, cuma dia punya double head Desert Ghost dan Axanthic. Dikawinkannya dengan apa? Nah, dengan ini nih ular yang ada di sini. Ular ini pernah saya posting di IG story sih sebenarnya. Saya bilang zaman gini masih punya ular kayak gini. Jadi ini laser spider. Ya kita ini aja lah, kita apa ya? Ya spider itu sebenarnya kan banyak orang yang mulai menghindari karena wobblingnya itu. Cuma kalau saya lihat sekarang ini, saya udah lama sih nggak ngelihat spider yang wobbling parah. Ini pun nggak wobbling, bisa dilihat dia tidak ada wobbling-wobblingnya, sama seperti ular normal saja dia, sama sekali nggak ada wobbling ini. Jadi ya nggak usah takut lah sebenarnya kalau pengen punya spider, karena spider juga motifnya kan sangat bagus ya. Nah, ular ini lebih spesial lagi.
zaman gini masih punya spider, ya nggak apa-apa kan, spidernya double head DG Aksa. Nah, jadi ini female spider laser double head Desert Ghost Aksa. Nah, itu yang akan saya kawinkan dengan pinstripe DH DG Aksa. Memang jadinya ini DH kali DH. Chance-nya 1:16 untuk bisa dapat Desert Ghost Aksa. Tapi ya why not ya, kita coba aja, karena ya itu tadi breeder budget minim ya, mainnya gini aja, DH kali DH. Kalau untungnya syukur, kalau enggak ya kita coba lagi. Nah, kalau tahun ini nggak dapet kan, tahun depannya si female ini bisa kita coba pakai pastel HRA Axanthic Head DG tadi. Chance-nya yang tadi asal 1:16 turun jadi 1:8. Saya udah pernah bikin videonya tentang ini, tentang apa ya, tentang perhitungannya kenapa 1/8 1/16, yaitu jadi kalau DH X DH 1/16 untuk bisa dapat si apa namanya DG Aksa doang. Kalau bisa dapat laser spider DG Aksanya itu lebih kecil lagi peluangnya, tapi untuk dapat DG Aksanya aja itu 1:16. Kalau saya pakai si pastel HRA itu bisa 1:8. Ya kita lihat ya, syukur-syukur, siapa tahu, karena ini kan masih bulan apa sih, ini bulan April. Nah, siapa tahu ternyata nanti pastel HRA perkembangannya bagus, itu bisa di akhir tahun ini kawin, misalkan dia belum oval, belum nelur gitu ya, di akhir tahun mungkin bisa dicoba. Tapi saya sih nggak memplanningkan itu. Dia saya kawinkannya sama si pinstripe DH DG Aksa aja untuk tahun ini. Mudah-mudahan ada rezekinya kita bisa dapat langsung DG Aksa. Pinstripe DG Aksa pun bagus. Jadi ya kan pinstripe termasuk gen-gen yang gen lama juga ya, dengan pastel, dengan laser, dengan spider. Tapi dengan ditambah DG Aksa itu saya pernah lihat juga fotonya dan itu sangat bagus. Apalagi kalau ditambah pinstripe spider laser Aksa DG itu juga bagus sekali. Chance untuk langsung dapat double visual sebenarnya di satu pair ini aja. Nah, di pair yang kedua kita pairing Aksa Head Clown yang tadi, yang indukan jantan untuk yang Aksa Clown itu. Aksa Head Clown saya kawinkan dengan laser Desert Ghost. Jadi saya udah punya Desert Ghost female yang siap kawin tahun ini. Nah, itu sobat bingung juga ya, kawininnya kemana gitu. Kan saya ada DG Head Clown sebenarnya. Kalau pengen dapat visual DG kan udah pasti dapat ya, kalau DG Head Clown dikawinkan dengan laser DG. Cuma ya saya mikir kayaknya DG juga, kalau cuma DG doang agak gimana gitu, karena kan DG tidak merubah motif ya sebenarnya DG. Jadi DG itu kalau ular yang DG sebenarnya sama aja kayak motif kodom, cuma ya dia kontrasnya jauh lebih bagus, jauh lebih tahan lama juga. Nah, makanya tadinya saya mikir si laser itu kemana ini ya, apa ke clownin atau ke Aksa. Ya seputar itu aja lah kalau smart reptile, Aksa DG Clown. Tadinya mau dengan clown ya, cuma itu saya mikirnya kayaknya DG Clown ya udah ada juga gitu ya si projectnya di ular yang lain. Dan kan kalau jadi juga cuman DH DG Clown aja, itu juga sekarang kalau mau nyari langsung juga udah banyak yang bikin. Jadi akhirnya kita arahkan si laser DG itu, visual laser DG female itu kita kawinkan dengan Aksa Head Clown. Nah, jadi nanti tujuannya dia bikin double head Aksa DG post head clown. Ya tujuannya ke yang tadi DG Aksa Clown. Nah, jadi semua female-nya mungkin dari situ akan kita keep, atau kita keep aja yang paling cerahnya. Nah, udah tuh siapan kita buat berikut-berikutnya. Nanti berarti triple head ya itu ya, kalau terbukti head clown ya, triple head seperberapa tuh, 1/64 kali ya. Jadi 64 telur keluar cuma satu, ya terbayang lah. Kita nikmati aja prosesnya sebagai breeder. Di situ jadi nggak banyak yang bisa diceritakan dari DG Aksa, karena untuk contoh-contohnya teman-teman bisa lihatlah di Market DG Aksa sebagus apa. Pairingnya juga kita tahun ini nggak banyak, cuman yang untuk bisa dapat visualnya itu cuman satu itu aja ya. Hokinya kita lihat aja nanti, rezekinya kita lihat aja nanti dapat atau enggak. Berhasil dulu aja lah kita mah, yang penting
nanti lock dulu. Ya mudah-mudahan lancar ininya. Terus yang kedua itu tadi kita aksa head clown kita kawinkan dengan laser Desert Ghost. Ya, jadi itu aja sebenarnya dua pairing itu aja untuk project DG Aksa itu. Ya kita pelan-pelan lah kita ngumpulin bahannya untuk bisa dapat jadi DG Aksa atau lebih jauh DG Aksa Clown. Oke, jadi udah nih udah 4 part tentang project breeding Smart Reptiles. Jadi kita rekap sedikit. Jadi di clown project itu kita ada 2 male Cypress laser head clown kita kawinkan dengan laser YB clown, female clown, pastel NC head clown, dan spot nose clown. Terus yang SN Choco kita kawinkan dengan spot nose coklat kita kawinkan dengan female clown, banana leopard NC clown, dan cinnamon yellow belly head clown. Di Aksa clown kita ada 3 pair. Aksa head clown kita pairing dengan normal double head Aksa clown, fire freeway, dan NC Batman. Terus yang DG clown kita juga ada 3 pair. DG head clown kita kawinkan dengan kita pairing dengan spot nose head DG post head clown, pastel NC calico, dan leopard cinnamon yellow belly head clown. Nah, yang DG Aksa kita cuma ada 2 pairing. Yang pertama ada pinstripe double head DG Aksa kita kawinkan dengan laser spider DG Aksa head laser spider double head DG Aksa. Lalu yang kedua kita pairing juga Aksa head clown dengan laser Desert Ghost. Jadi itu aja. Kalau di total kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 clutch saja di tahun ini. Dibilang banyak, ini nggak banyak. Dibilang lebih banyak dari tahun kemarin, iya. Karena beberapa female yang asalnya belum siap, sekarang sudah siap. 15 clutch menurut saya hitungannya masih ya bisa dibilang relatif lah ya. Cuma dibandingkan dengan saya mulai main berarti kan 4 tahun yang lalu. Enggak, 5 tahun yang ya 5 tahun yang lalu ya, karena kan ini kan baru tahun keempat, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dibandingkan dengan teman-teman yang mulainya bareng dengan saya, banyak yang sudah jauh lebih banyak jumlah clutch-nya. Sebenarnya ada juga, saya female lain juga ada yang belum saya sebut. Saya masih punya pastel aksantik, saya juga masih punya apa lagi ya yang belum disebut. Saya masih ada apa ya, kayak banana NC head clown saya masih ada. Saya juga masih ada Ode leopard spot nose head clown. Cuma belum saya breedingkan karena ya kita belajar dari inilah, kita bukan belajar ya, kita mengikuti saran dari Kode DSR juga kan. Di situasi seperti ini kita harus pilih-pilih breedingnya, kurangin produksi. Jadi produksi yang memang benar-benar kita targetkan. Nah, female yang saya sebutkan tadi sebenarnya lumayan kan, head clown semua banyaknya, bisa saya pairing sama head clown juga. Cuma saya mikir ya male-nya kasihan udah dapat 3 dan 4 pasang juga. Terus ya kalau head sama head itu kan nanti ya sampahnya juga banyak gitu, daripada saya menuhin menuhin tempat di sini juga, karena pasti nanti yang nggak terpakai sama saya dijualnya juga agak susah. Jadi saya batasi itunya, jumlahnya juga. Terus kalau teman-teman lihat kan, selain clown project arahannya udah ke double recessive semua ya, itu juga sama, itu juga mengikuti saran dari Ko David Suarez. Jadi selective breed, upgrade. Nah, kedepannya juga kan main double recessive. Kode DSR kan bilangnya seperti itu. Nah, waktu itu juga saya sudah mempersiapkannya seperti itu. Sekarang ya tinggal melaksanakan. Jadi memang ya pentingnya kita belajar itu ya kan, pentingnya kita belajar, kita mengikuti breeder-breeder yang sudah lebih senior ya di situ gitu. Jadi mereka yang lebih tahu lah dalam melihat ball python di Indonesia khususnya kedepannya akan seperti apa. Saran dari mereka seperti itu ya kita coba ikuti, walaupun ya mungkin ada yang komen 15 juga banyak om bilang gitu kan. Ya setidaknya menurut saya itu yang masih bisa saya handle. Saya bisa lebih dari itu karena female-nya masih ada. Tapi ya saya berusaha untuk se-efektif mungkin lah dalam breeding ini. Karena ini pun 15 belum tentu jadi semua. Contohnya ya kayak tahun kemarin lah, saya planning 9 yang jadi cuma 5. 5 pun yang satu clutch kan bisa dibilang gagal semua ya. Jadi sebenarnya efektifnya saya cuma 4 clutch kemarin. Nah sekarang jadi 15, itu kan
peningkatan yang lumayan jauh sebenarnya. Makanya saya juga nggak bisa bilang saya sedikit, apalagi saya bilang saya banyak, saya nggak bisa. Jadi yang penting itu yang masih bisa saya handle sekarang, jumlahnya di situ. Jadi ya kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Jadi pasti akan saya update terus perkembangan dari planning ini. Ya mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya sama video-videonya Smart Reptiles. Jadi itu project breeding kita di 2024 udah kita sharing semuanya ke teman-teman. Kalau ada yang mau komen, ada yang mau diskusi, ada yang mau berinteraksi dengan kita, silahkan dengan senang hati. Kalau yang berkenan juga silahkan subscribe, ajak teman-temannya untuk subscribe juga. Karena ya niat utama saya bikin channel YouTube ini adalah untuk ngasih tahu teman-teman ada loh yang namanya Smart Reptiles. Apa sih Smart Reptiles? Saya udah cerita semuanya, dari mulai fasilitiesnya, ular-ularnya, websitenya, ownernya juga, dan sebagainya. Jadi kita berusaha seterbuka mungkin. Tujuannya apa? Biar teman-teman yakin sama Smart Reptiles, percaya Smart Reptiles, dan Smart Reptiles bisa jadi breeder yang smile. Jadi ya yang terpercaya. Cuma kita menyebutnya Smart Reptiles pengen jadi breeder yang smile, yang ya dipercaya orang, yang produk-produknya juga bagus. Pokoknya yang itulah. Ya mudah-mudahan berkenan sama teman-teman, sama konten-konten kita, sama video-video kita. Kalau ada yang mau saran dan kritik, kita sangat terbuka. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol tentang BP juga silahkan japri aja ke Smart Reptiles. Insya Allah akan kita tanggapi dengan senang hati karena kita senang ngobrol-ngobrol tentang BP. Oke, itu aja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Nanti kita pikirkan lagi kita mau bikin apa. Oke, terima kasih.